Alkitab berbicara bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan bumi ini, lalu dia menempatkan manusia itu di bumi ini yang namanya Taman Eden itu. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya Taman Eden itu ada di wilayah Mesopotamia. Ya, Mesopotamia itu ya wilayah sekitar Iran, Irak. Ya kan? Kok Taman Eden dibilang sang debater ada di sorga, kan demikian, ya kan? Nah, sebenarnya dari semenjak dulu saya mulai bicara Taman Eden, bahkan sudah pernah saya hampir jadi buku ya, kalau nggak dikejar-kejar simsalabim itu saya. Jadi ada buku saya jelaskan situ secara terperinci apa dasar saya mengatakan Taman Eden ada di surga, ya kan? Sebelum saya menguraikannya, pertama saya katakan kepada kalian semua bahwa saya ini adalah pendebat, sehingga sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Kembali kita akan dihibur oleh Pendeta Esra Soru dalam menjawab pertanyaan dari jemaatnya. Berikut pertanyaannya, sahabat. Pak Esra, saya mau bertanya, sebenarnya Taman Eden itu tempat atau lokasinya di mana? Terima kasih Pak Esra. Ya, saudara-saudara, kalau bicara Taman Eden, saya ingat mama saya pernah bercerita bahwa pada waktu kecil kalau membaca Alkitab atau dengar cerita sekolah minggu tentang Taman Eden itu, maka mama saya berpikir bahwa Taman Eden itu ada di surga, ya. Nah, juga mungkin ada kesalahpahaman semacam itu juga, sehingga ya di kalangan Islam itu dianggap bahwa Taman Firdaus yang ada di surga, ada makan buah di sana sehingga akhirnya dilemparkan ke bumi. Nah, itu pemikiran-pemikiran bahwa Taman Eden atau juga kadang-kadang disebut sebagai Firdaus itu di surga. Di sini dia sedang menggiring opini brutal dan buta, ya sahabat, yang seakan-akan penjelasannya tentang Taman Eden itu dianggapnya kalau umat Islam salah paham tentang Taman Eden tersebut. Kata dia, umat Islam salah paham kalau Taman Eden atau kadang-kadang yang disebut Firdaus itu adalah surga. Kenapa saya bilang opini brutal dan buta? Karena yang salah paham adalah cerita ibunya dan cerita saat sekolah minggu. Nah, tetapi yang disalahkan umat Islam pula. Orang ini kelihatannya bijaksana, berwibawa dan berilmu, tetapi sebenarnya ya ongo, sahabat. Astagfirullahaladzim. Maaf saya pelankan. Gak usah keras-keras ya. Ongo aja gitu. Tapi sebenarnya tidak. Alkitab berbicara bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan bumi ini, lalu dia menempatkan manusia itu di bumi ini yang namanya Taman Eden itu. Nah, kalau kita melihat bahwa sebenarnya Taman Eden itu ada di wilayah Mesopotamia. Ya, Mesopotamia itu ya wilayah sekitar Iran, Irak. Dan kalau kita melihat keterangan di dalam Kitab Kejadian bahwa ada satu sungai yang mengalir di Taman Eden itu lalu mempunyai 4 cabang, yaitu Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Nah, sungai Pison, Gihon itu sekarang sudah tidak ada, tapi Tigris, Efrat itu masih ada, ya. Itu ada di Irak sekarang. Jadi boleh kita katakan bahwa sebenarnya Taman Eden itu letak geografinya tuh ya di wilayah Irak. Nah, hanya penelitian arkeologi sudah berusaha sedemikian rupa tapi masih sukar untuk mendapatkan posisi persis dari Taman Eden. Pendeta Esra Soru ini kan sedang membahas tentang Taman Eden yang katanya taman tersebut kadang-kadang disebut Firdaus yang letaknya bukan di surga menurut pemahamannya. Tetapi ongok dan jadi lucu ketika dia menyalahkan pemahaman umat Islam terkait istilah Firdaus. Jelas sekali berbeda. Kami umat Islam tidak menyangkal itu. Pemahaman kita memang berbeda.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 107 ya sahabat. Surga Firdaus yang diperuntukkan bagi orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh. Kriteria tersebut telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Jadi Anda tidak perlu menyalahkan pemahaman umat Islam terkait Taman Eden. Nah, menariknya di sini sahabat, semua ucapan Pendeta Esra Soru ini ternyata berbeda paham juga dengan teman Kristennya mengenai Taman Eden ada di surga atau tidak. Siapakah penyanggah tersebut? Mari kita sambut sang debaters. Saya di dalam salah satu video saya katakan bahwa Taman Eden ada di sorga, maka orang tersentak, ya kan? Kok Taman Eden dibilang sang debater ada di sorga, kan demikian, ya kan? Nah, sebenarnya dari semenjak dulu saya mulai bicara Taman Eden, bahkan sudah pernah saya hampir jadi buku ya, kalau nggak dikejar-kejar simsalabim itu saya, jadi ada buku saya jelaskan situ secara terperinci apa dasar saya mengatakan Taman Eden ada di surga, ya kan? Sebelum saya menguraikannya, pertama saya katakan kepada kalian semua bahwa saya ini adalah pendebat, sehingga pendebat ucapannya tidak terikat kepada doktrin organisasi gereja manapun. Jadi jangan kalian kecewa kepada saya ya, kalau di bagian-bagian tertentu saya bertolak belakang dengan doktrin gereja manapun. Tetapi tolong kalian pahami, ambil pelajarannya bahwa saya berbicara dasar teorinya dan dari Alkitab, bukan dari luar Alkitab ya. Sudah dengar sendiri ya sahabat, Pendeta Esra Soru yakin bahwa Taman Eden ada di bumi. Dan sang debaters berkata kalau Taman Eden itu di surga. Mari kita dengar alasan sang debaters. Sampai kebalik saya. Astagfirullahaladzim. Mari kita dengar alasan sang debaters meyakini kalau Taman Eden ada di surga. Sekarang saya mulai membahas Taman Eden ada di sorga. Dasar teori saya pertama, ya kan, bahwa di Kejadian 2 itu dijelaskan 2 ayat 8 kalau nggak saya. Sebentar ya, biar jangan salah ya. Ya. Kalau secara luar kepala sih saya bisa, tapi takutnya salah ucap nggak enak. Kejadian 2 ayat 8. Di sana Tuhan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ada sebuah wilayah namanya Eden. Di sebelah timur, di situ tempatkannya manusia ya. Jadi di wilayah Eden itu Tuhan membuat taman, namanya Taman Eden juga, kan demikian. Jadi di situ sudah ada 2 pohon ya, yang satu pohon kehidupan dan satu lagi pohon pengetahuan, ya kan. Nah, orang banyak selalu melupakan pohon kehidupan sehingga mereka mengatakan Taman Eden. Dasar teori orang mengatakan Taman Eden itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah berdasarkan ayat 11 mengenai sungai yang mengalir di situ. Hanya itu, selebih itu tidak ada buntu, KO, ya kan? Nah, kenapa saya bilang KO? Karena mereka tidak pernah memikirkan bahwa Taman Eden itu sekarang di mana? Kalau kalian bilang di Irak itu di mana? Gali seluruh Irak itu, harus kalian gali karena di situ ada pohon kehidupan. Lebih baik kita hancurkan tanah itu semua, kita gali sampai habis untuk mendapatkan pohon kehidupan agar semua orang ke surga, kan demikian. Nah, Pak Pendeta Esra, gali dan cari tuh pohon kehidupan di Irak. Gali sampai ketemu. Jadi tolonglah urus dulu perbedaan dan persinggungan kalian tentang letak Taman Eden tersebut. Belum juga beres dan kelar urusan rumah tangga kalian, janganlah ganggu rumah kami yang sudah siap pakai. Nanti bisa kotorlah rumah kami. Sok-sokan menyalahkan pemahaman kami. Ternyata keongokannya sendiri dilupakan. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.